Oke, baik, di sini kita akan mengidentifikasikan tentang regresi linear berganda. Jadi apa sih tujuan dari mengidentifikasi linear berganda? Nah, uji linear berganda itu digunakan untuk mencari tahu apakah variabel X itu atau variabel independen itu berkontribusi signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y atau variabel-variabel lain. Nah, berganda ini berarti jumlah dependennya itu lebih dari satu, variabelnya lebih dari 2. Jadi di sini kita sudah ada X1, X2, dan Y. Dan dimana Y ini adalah variabel dependen. Nah, kemudian untuk mencari regresi dari data ini, kita pertama bisa mencet analysis. Kemudian di bagian regression, pilih linear, kemudian tekan linear. Kemudian kita sudah memasukkan depend Y ke dalam dependent, X1 dan X2 ke dalam independent. Seperti ini. Nah, kemudian klik saja. Oke. Nah, kita akan mendapatkan data dari data summary dari data yang telah kita punya. Di sini kita terdapat model summary, ANOVA, dan OVN. Nah, untuk mencari ini, untuk membaca semua ini, saya akan perjelaskan. Yang pertama adalah model summary. Di dalam model summary ini, kita gunakan, data ini digunakan untuk mencari coefficient determinasinya atau persentase kontribusi independen kepada variabel dependennya. Nah, R2 di sini adalah 0,7781. Yang dimana jika dikoefisiensi ke dalam koefisiensi determinasi ini akan menjadi 78,1%. Ingat, determinasi ini ada persennya, berbeda dengan koefisien yang lain. Kemudian di sini ada data ANOVA. Data ANOVA ini digunakan untuk mencari uji hipotesis dari keseluruhan data. Jadi tidak satu saja, tetapi seluruh data yang terjabar dalam tabel itu dijadikan satu. Atau namanya lainnya adalah uji F atau uji simultan. Di sini kita sudah mengetahui bahasanya signifikasinya di sini adalah 0,001. Yang dimana jika signifikasi itu lebih kecil dari alfa, maka kesimpulannya adalah data tersebut berkontribusi. Nah, karena di sini lebih kecil dari alfa yang 0,05, maka data ini secara simultan itu berkontribusi. Kemudian untuk koefisien, di koefisiensi ini ada namanya signifikasi juga. Tetapi di dalam koefisien, data yang tertera adalah untuk mencari uji T atau uji parsial secara satu-satu. Di sini terdapat X1, signifikasinya adalah 0,05. Nah, terus bagaimana jika hal itu adalah sama? Jika sama, otomatis itu adalah kurang dari. Nah, maka jika X1 signifikasinya adalah 0,05, maka itu kurang dari 0,05. Nah, berarti data X1 ini tidak berkontribusi pada data. Kemudian X2 itu ada signifikasinya 0,448. Dan 0,448 ini itu lebih dari 0,05. Ya, dimana jika sudah tertera seperti itu, maka hasilnya adalah tidak berkontribusi secara menyeluruh, secara parsial maksudnya. Nah, karena 0,05 ini tidak kurang dari 0,05 dan 0,448 ini tidak kurang dari 0,05, maka data parsial di sini adalah tidak berkontribusi. Kemudian di sini ada unstabilizer B atau model regresinya. Di dalam model regresi ini ada 0,770, ya, dimana Y topi sama dengan AX ditambah DX ditambah CX. Di sini Y konstannya, Y topinya sama dengan 0,770, yang dimana 0,770 ini adalah nilai konstannya. Kemudian X1-nya adalah plus 0,624 dan X2-nya adalah 0,180.
Nah, di situ ditambah. Jadi nilai konstan dari tabel ini, dari data ini adalah 0,770, dan jika ada penambahan satu, maka penambahan satu satuan itu dinilai 0,624. Begitu juga dengan X2-nya. Seperti itu. Semoga dengan kesimpulan ini bisa menambah pemahaman sedikit tentang regresi berganda. Seperti itu. Dia ngertiin siapa ya?